Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Pak Ustadz, saya suka dikasih amalan teman saya berupa sholawat ataupun eh, berupa amalan-amalan yang lainnya yang tujuannya misalnya buat dagang, membaca ini dan itu, apakah itu dibenarkan dalam syariat agama? Maaf ya, kajian subuh hari ini dalam ruqyah, saya akan menerangkan daripada pertanyaan ini, insya Allah dari jawaban saya semoga menjadi barokah. Saya ngambil hibroh bukan dari orang lain, nanti baru dalil. Suatu hari, saya kan jadi imam di belakang itu, suka jadi imam di masjid lah. Bahkan di sini pun saya suka jadi imam. Suatu hari, ketika saya ngimamin itu, jamaah banyak berkata negur saya, Pak Ustadz, ketika Pak Ustadz mengimamin, hati saya itu nggak berpaling ke yang lain. Artinya apa? Ketika jenengan sudah membaca sawu sufakum, hati saya tenang karena bacaan Pak Ustadz tuh Masya Allah katanya. Jadi saya nggak mikirin yang lain, saya hanya mikirin fokus sama bacaan Pak Ustadz. Akhirnya apa? Saya pulang sampai ke rumah, saya ngomong sama istri saya, Mi, tadi ketika saya jadi imam, ini tolong diperhatikan ya. Ketika saya jadi imam, banyak yang suka dengan bacaan Abi. Karena qadarallahnya saya dulu adalah musisi. Jadi semua harus perfect dalam urusan lagom. Akhirnya saya kadang-kadang kalau membaca Al-Quran melagomnya itu saya bagus-bagusin sampai jam 2 malam itu mengulik-nguliknya. Gitu ya. Sehingga sampai bagus. Sehingga suatu hari saya itu sakit. Dalam sakit itu kebiasaan saya selalu tobat. Karena dalilnya ma'asobaka min sayatin famin Allah. Kalau ada kebaikan datang dari Allah. Wa ma'asobaka min sayatin famin asik. Kalau ada keburukan yang ngundang dosa sendiri. Surat An-Nisa surat 4 ayatnya 79. Tapi saya sudah berusaha tuh nyari-nyari kesalahan saya nggak ketemu. Pada akhirnya saya nanya sama istri, Umi tolong dong doain saya. Barangkali Allah berikan petunjuk apa nih salah saya sehingga saya sakit seperti ini. Tiba-tiba selang berapa jam gitu istri saya mengatakan, Abi coba deh. Coba saya diingatkan kalau Abi itu suka membaca Al-Quran tapi hanya niat untuk dipuji orang. Saat itu saya sakit 2 minggu. Panas gak turun-turun. Kemudian saya ngacung dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya kalau saya ditegur masalah amalan yang salah dalam diri saya menghafal Al-Quran niatnya salah. Hanya untuk ingin dipuji orang, hari ini saya luruskan niat saya semata-mata hanya mengharap ridho Allah dan saya mengakui kesalahan saya. Tiba-tiba turun badan saya. Coba antum bayangan teman-teman di kajian subuh hari ini. Saya ini peruqyah, tapi saya saat itu banyak jinnya. Contoh yang pertama satu. Yang kedua, saya tuh bersolawat. Saya qadarallahnya belakangan ini kan suka main di YouTube atau TikTok ya. Kemudian tanpa sadar kadang-kadang kalau kita buka ini terpengaruh. Bahwa solawat ini bisa ini, solawat ini bisa ini. Siapa yang mau dagang rame begini-begini, solawat ini. Saya kadang-kadang terpengaruh karena mohon maaf ya manusiawi. Ustadz juga manusia, kadang-kadang kebutuhan. Solawatnya benar teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Atau dalam konteks lain, banyak yang mengatakan teman-teman kita, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Benar itu kalau kita sholat itu kan, tahiyat terakhir itu kan baca, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu saya sholawatnya pakai itu, karena saya ditanya, pernah tanya sama guru saya, Ustadz sholawat yang paling sederhana dan paling mudah, yang sunnah tuntunannya bagaimana? Ya antum ketika sholat gimana? Itu kan antum bersolawat tuh tuntunannya. Itu aja yang aman. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saya pakai itu. Solawatnya benar. Tapi karena mindset saya dari solawat itu supaya saya dibereskan masalah ini, masalah itu. Tiba-tiba ulu hati saya sakit saat itu. Istri saya ngomong, kenapa Abi? Kan biasanya kalau dicek itu ada jinnya itu tangannya seperti ada, mohon maaf ya. Dulu saya nggak bisa. Setelah 5 tahun karena kasus saya sering meruqyah orang di rumah sakit. Saya sering ngecek nusuk-nusuk dada itu dapat komplain. Orang rumah sakit mengatakan ini gara-gara ditusuk Ustadz nih, dadanya ini ada rasa sakit ngeri. Saya ketakutan saat itu kemudian
Saya mulai mempelajari kalau ditusuk sakit ada jinnya, kemudian saya pegang bagaimana caranya. Dan saya juga sering kan, saat itu kadang-kadang mohon maaf megang keris yang ada isinya dan tidak, itu ada beda volumenya. Nah istri saya memegang ulu hati saya, kemudian kenapa Abi ada jinnya? Langsung saya mengatakan, ya Allah, kalau di dalam sholawat saya yang menurut saya nggak syar'i, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, itu salah niat, hari ini saya luruskan niat saya. Muntah. Mohon maaf ya. Sholawat tidak salah. Tapi niat ketika dengan sholawat rezeki kita lancar. Ketika kita sholat rezeki kita lancar. Ketika kita membaca Al-Quran niatnya bukan untuk Allah tapi untuk niat dipuji. Itu di situ berpotensi jin masuk. Sambil contoh lain. Saya punya pasien seorang engkong atau abeh lah orang Betawi. Kemudian dia sangat takjub dengan ruqyah saya. Kalau saya keplak kemudian muntah, saya pukul muntah, dia takjub. Dia sakit, kalau diobati dengan izin Allah sembuh. Kemudian dia sering datang ke sini. Saya mengatakan, engkau mau ngapain? Saya mau minta air Ustaz. Saya bacain ayat ruqyah. Saya udah ngomong, ini hanya ayat ruqyah ya Beh. Siap Ustaz. Nah sampai ke rumahnya, saya disuruh ke rumahnya. Karena dia sakit, ada datang ke rumah untuk ke rumahnya. Saya cek, air yang saya kasih air ruqyah mana? Ini. Saya cek itu airnya dipegang itu beda. Ada jinnya. Maksudnya ada jinnya itu dipegang volumenya beda. Saya tanya kenapa ini air ruqyah saya ada jinnya. Rupanya si babe ini sudah mengkultuskan saya. Ini air orang hebat nih. Ini air ini orang ini ruqyah ilmunya hebat nih. Ini kalau minum air ini begini. Airnya air itu ada jinnya. Mohon maaf. Astagfirullahaladzim. Ini perlu saya luruskan. Makanya siapa saja bahkan kiai, ustadz atau siapa saja yang bersolawat, yang membaca Al-Quran, yang membaca dzikir, amalan yang bukan niat karena Allah, karena yang lain, insya Allah berpotensi di situ ditumpangin jin. Ayat kursi bisa kok bikin orang kebal karena niatnya. Maka saya maaf ya, saya ingatkan sekali lagi. Ada di kampung-kampung saya dulu, orang belajar agama gila. Mohon maaf, kadang-kadang ngamalin ayat kursi bisa gila. Sehingga orang kampung mengatakan, tuh liatin, belajar agama gak kuat sekarang jadi sedeng. Bukan masalah belajar agamanya, masa agama bikin orang gila? Maaf ya, saya suka lihat di RCTI itu ya. Ini perhatikan, di RCTI itu 11 tahun habis Al-Quran tapi gak gila. Ini kalau baru belajar ayat kursi udah gila. Karena apa? Dia membaca ayat kursi hanya untuk kekebalan. Untuk dagang lancar, di situ jin semua masuk. Jadi bikin dia sedeng, bikin gila. Yang masuk jin Islam biasanya. Maka haram hukumnya jin dan manusia bersatu. Coba antum bayangin, mohon maaf ya, ini biar lengkap. Nggak keren nanti kalau jawaban ini nggak sampai situ. Saya bacakan surat Hud ayat 15 dan 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yuridul hayatad dunya, barang siapa yang mengejar kehidupan dunia, wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yuqsun. Siapa saja yang tujuan hidupnya hanya dunia dan perhiasannya, Allah akan kasih. Tapi apa ujung daripada ayat ini? Surah Hud 16-nya. Ulaikal ladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar. Orang-orang semacam itu di akhirat enggak dapat apa? Hanya dapat api neraka. Masya Allah, subhanallah bahkan. Hanya dapat api neraka, subhanallah kan? Kemudian wahabitama sona'u fiha, sia-sia apa yang mereka lakukan di dunia, wabatilum makanu ya'malum, terhapus semuanya. Nanti kita ngomong, ya Allah mana sholawat saya? Enggak ada, orang kamu sholawatnya hanya untuk dunia. Mana sholat saya Allah? Enggak ada. Sholat kamu kan hanya untuk dapat rezeki, sudah kamu dapatkan. Mana ya Allah bacaan Al-Quran saya? Enggak ada, kamu Tuhan yang ingin dipuji dalam dunia itu. Ini yang ngeri. Takutnya, mohon maaf ya, semua dihukumi dunia. Bahkan sampai sholat nanti ngomong gini, sholat kamu biar rezekinya lancar tuh. Mohon maaf kalau sholat itu bikin rezeki lancar. Maaf, orang yang di luar Islam tuh ngesot-ngesot itu. Kenapa? Karena dia gak pernah sholat, pasti miskinnya udah akut.
Tapi faktanya apa? Orang di luar Islam kadang-kadang hidupnya mewah-mewah. Maaf ya, orang di luar Islam kadang-kadang karena semua mengalahkan segala cara untuk mendapatkan rezeki. Ingat, sholawat itu hanya untuk supaya kita nanti di yaumil akhir, di pengadilan Allah nanti ketika kita bermasalah atau apa, kita masih ada hujah. Rasul kita memberikan syafaat untuk kita. Untuk mendapat syafaat Rasulullah SAW, bukan untuk dagang supaya laris. Salah. Tapi kalau dengan sholawat itu kita dapat berkahnya, sudah. Misalnya contoh, sholat duha. Memang itu di situ ada barokah untuk dapat rezeki itu ada. Tapi sholat duha itu sholat sunnah. Kerjakan saja, dapat rezeki berarti tambahannya. Sahabat itu Masya Allah ya, sampai-sampai siapa yang mohon maaf ini, siapa yang sanksi dengan para sahabat untuk mengalami sholat duha? Tapi lihat, Ali bin Abi Thalib mantu Rasulullah SAW, dia termasuk bukan orang yang kaya. Ini yang perlu diluruskan. Sholawat itu bukan untuk dagang laris. Sholat itu bukan supaya untuk kaya. Kalau sholat untuk kaya, misal begini, sholat kamu nak, biar rezekinya lancar. Kalau nanti anak kita sholat rezekinya nggak lancar, dia kan ngomong, males mah. Orang saya sholat mulu tapi rezekinya juga seret tuh. Tapi dalilnya, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku dengan sabar disertai sholat. Permintaan itu atas dasar apa? Dasarnya itu kita sholat. Karena itu yang membedakan kita dengan orang-orang musyrik. Ibadah. Tapi ingat, setelah sholat baru meminta kepada Allah. Bukan sholat itu yang membuat kita kaya. Karena dalilnya tadi, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah kepadaku dengan sabar disertai sholat. Bukan sholat itu bikin orang kaya.